Selamat siang adik-adik. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Cici undang semuanya untuk boleh dengan sikap yang sungguh-sungguh. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah, boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni dosa kami, sehingga juga puji-pujian kami, ibadah kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Nya. Roh Kudus boleh pimpin kami, sehingga kami selalu mengingat dimanapun kami berada, Tuhan ada di sana. Sehingga ibadah kami boleh bersungguh-sungguh, sehingga juga kami di saat mendengarkan firman Tuhan boleh mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat tidak mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini? Tuhan mau menjadi manusia. Mengapa Tuhan Yesus mau? Adik-adik ingat tidak? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, sehingga Tuhan Yesus mau mati menggantikan kita. Harusnya kita semua manusia yang berdosa yang mati, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, maka Tuhan Yesus mau mati menggantikan kita. Kita mau mengangkat pujian. Yesus disalibkan karena cintanya kepada siapa? Kepada Cici, kepada kamu, kepada kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya.
Yesus mengalahkan kematian. Maka kita pun harus betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan harapan kepada kita bahwa hidup kita tidak di bawah dosa lagi, tapi hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat pujian, hidupku bukan hidup saya lagi, bukan hidup yang terserah saya, tetapi hidup di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Maka adik-adik harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus terus mengikut Yesus. Kita mau mengangkat pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Setelah kita beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh membawa uang persembahan tersebut. Kita mau mengangkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
kehidupan kami. Tuhan yang terus memelihara dan menjaga kami, lewat juga kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Baru saja kami memberikan sedikit dari begitu banyak pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan memakai persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memakai persembahan kami ini agar berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Adik-adik ingat, setiap hari Kamis kita ada persekutuan anak jam berapa? Jam 6 sore. Nanti Cici Koko akan kirimkan ke adik-adik link YouTube supaya kita dapat persekutuan hari Kamis lewat YouTube. Nah, adik-adik juga jangan lupa minggu depan kita akan tetap beribadah lewat Zoom untuk yang kelas besar dan kelas kecil. Sedangkan untuk yang adik-adik kelas batita, nanti Cici Koko akan kirimkan link itu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau datang ke dalam dunia, mati bagi kami, kemudian bangkit dan tidak meninggalkan kami sendirian. Tuhan juga naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan ajar kami supaya kami selalu mengingat kasih Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang boleh tolong kami, berikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti, mengingat, serta melakukan setiap firman yang telah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau ajak kalian buat berdoa terlebih dahulu.
semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya firman yang kami dengar dapat kami tanam di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Cici mau cerita tentang 10 orang sakit kusta. Pada waktu itu, Yesus pergi ke perbatasan Samaria dan Galilea. Dia pergi ke perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu, saat di dalam perjalanan, dia melihat ada 10 orang kusta datang kepada dia. Ada orang yang sakit kusta datang kepada dia. Coba kita hitung ya, ada berapa? Bener gak nih? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 10. Mereka 10 orang ini, mereka sakit. Sakit apa, Cici? Mereka sakit kusta. Kusta itu nggak bisa disembuhin. Kayak misalkan kalian sakit panas, atau misalkan kalian lagi batuk-batuk. Itu kan masih bisa disembuhin. Kalau misalkan kalian sakit panas, atau misalkan kalian batuk-batuk, itu masih bisa disembuhin. Tapi kalau misalkan sakit kusta ini nggak bisa disembuhin, walaupun udah pergi ke dokter, udah minum obat, tetap nggak bisa disembuhin. Nah, 10 orang kusta ini, mereka datang kepada Yesus. Mereka bilang kepada Yesus, kasihanilah kami, tolonglah kami. 10 orang kusta ini, mereka datang kepada Yesus. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka yakin, mereka juga percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka, bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Mereka yakin dan percaya mereka bakal sembuh kalau misalkan mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Lalu Yesus bilang ke 10 orang ini. Yesus bilang, pergilah kepada para imam. Pergilah kepada para imam. Lalu 10 orang kusta itu pergi gak? Pergi. Mereka pergi ke para imam. Mereka langsung buru-buru pergi ke para imam. Lalu saat di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka sembuh. Kulitnya nggak ada yang bekas-bekas luka. Mereka sembuh. Nah, kok bisa? Tiba-tiba mereka sembuh. Katanya nggak bisa disembuhin. Mereka sembuh karena mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Siapa yang menyembuhkan mereka? Yesus. Yesus yang menyembuhkan mereka. Hebat gak? Hebat. Lalu, yang tadinya ada berapa? Ada 10 orang yang sakit. Cuma 1 orang yang mengingat Yesus. Cuma 1 orang yang mengingat Yesus. 1 orang ini dia memutar balik badannya. Lalu dia memutar balik menuju Yesus. Dia ingat bahwa Yesus yang menyembuhkan dia.
dia ingat untuk mengucap syukur kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Untuk mengucap syukur kepada Yesus. Nah, kalau misal siapa yang di sini pernah sakit panas? Angkat tangannya. Yang pernah batuk-batuk? Nah, kalau misalkan kalian sakit, kalian berdoa untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Seperti orang kusta tadi, mereka datang kepada Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Kita juga kalau misalkan kita lagi sakit, kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita disembuhkan. Tapi kalau misalkan kalian sudah sembuh, kalian harus berdoa lagi kepada Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan seperti satu orang tadi yang dia mengingat Yesus. Dia mengingat Yesus bahwa Yesus yang menyembuhkan dia, Yesus yang membantu dia supaya dia sembuh dari penyakitnya. Kita juga harus berdoa lagi kepada Tuhan kalau misalkan kita udah sembuh. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah sembuh. Nah, siapa yang di sini ingat lagu ini nih? Lagu orang yang sakit kusta. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, aman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah sakitnya. Ingat ya, kalau misalkan kalian sudah dibantu oleh Yesus, sudah disembuhkan oleh Yesus, kalian harus bersyukur kepada Yesus karena kalian sudah disembuhkan dan kalian sehat kembali. Ya, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau selalu membantu kami, menolong kami di saat kami sedang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.